Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya Ibu Winda Triasuti mengajar di bidang studi sejarah di SMA Negeri 1 Pantai Labu. Anak-anak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak penting. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jika memang harus kamu keluar rumah, patuhi 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kali ini kita akan membahas tentang zaman prasejarah atau praaksara. Zaman prasejarah atau praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada masa ini, kita tidak dapat mengetahui sejarah serta kebudayaan manusia melalui tulisan. Satu-satunya sumber untuk mengetahui kehidupan manusia purba hanya melalui peninggalan-peninggalan mereka yang berupa fosil, alat-alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Zaman manusia mengenal dan menggunakan tulisan disebut zaman aksara atau zaman sejarah. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi. Jadi, pada abad ke-4 Masehi, manusia Indonesia baru mulai mengenal tulisan. Hal ini dapat diketahui dari batu bertulis yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Meskipun prasasti tersebut tidak berangka tahun, tetapi bahasa dan bentuk huruf yang digunakan menunjukkan bahwa prasasti tersebut dibuat kurang lebih dari 400 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian zaman praaksara berdasarkan benda peninggalannya. Jadi kalau zaman praaksara berdasarkan benda peninggalannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman batu sama zaman logam. Oke kan? Selanjutnya saya menjelaskan akan zaman batu. Zaman batu ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua, zaman batu Madya atau Mesolitikum. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah, sehingga bentuknya masih sederhana. Misalnya, kapak genggam. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Yang kedua, zaman batu Madya atau Mesolitikum merupakan masa peralihan di mana cara pembuatan alat-alat kehidupannya lebih baik dan lebih halus dan aman dan zaman batu tua ini, misalnya contohnya adalah pebble atau kapak Sumatera. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum merupakan suatu masa di mana masa alat-alat kehidupan manusia yang dibuat dari batu sudah dihaluskan serta bentuknya lebih sempurna dan aman. Misalnya contohnya ya, kapak persegi dan kapak lonjong. Zaman yang kedua adalah zaman logam. Adalah zaman yang menunjukkan pada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia terbuat dari logam. Dengan dimulainya zaman logam ini, bukan berarti berakhirnya zaman batu, karena pada masa zaman logam, alat-alat dari batu terus berkembang bahkan sampai sekarang. Sesungguhnya, nama zaman logam ini hanyalah untuk menyatakan bahwa pada zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan digunakan secara dominan. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang zaman prasejarah atau praaksara. Saya yakin kalian pasti bisa untuk memahami materi yang saya sampaikan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semangat.